Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi perlindungan dan kesehatan. Di video kali ini kita kelompok 2 yang beranggotakan saya, Lisa Dwi Novitasari, dengan NIM 3411181040 dan rekan saya. Saya Cici Rafka Mulyasari dengan NIM 3411181047. Saya Linda Yuliani dengan NIM 3411151168 akan mempresentasikan tugas kelompok pertemuan kelima, mata kuliah struktur data, yang diberikan oleh Bapak Edwin selaku dosen pengajar kita. Jadi kita membuat program yang menggunakan file integer dan file double, dengan masing-masingnya ada 1000 data. Kemudian yang kedua itu data di-load ke dalam array menggunakan menu read data from file. Kemudian akan menampilkan 50 data awal pertama pada program. Yang ketiga melakukan sorting data dan menampilkan 50 data hasil pertama pada program. Yang keempat melakukan sorting data, searching angka yang diinputkan dan menampilkan banyaknya angka yang dicari jika ditemukan. Mungkin langsung saja kita tampilkan program lengkapnya. Jadi pada program ini tuh menambahkan struct baru pada program utama yang kemarin. Pada program yang kemarin kan asalnya cuma ada struct tabel. Di program ini tuh ditambahkan struct tabel integer dan struct tabel double. Di program ini memuat array yang sampai 1000 data. Berikut file integer yang diberikan oleh Bapak. File double yang diberikan oleh Bapak. Kan asalnya tuh 8, sekian. 4,520. Karena untuk membaca file double, misalnya file float di program, maaf. Nah, asalnya itu kan 8,160, 4,520. Karena untuk membaca file double, misalnya file float pada program, itu nggak pakai koma. Jadi kalau pakai koma itu akan masuknya ke parameter selanjutnya. Jadi si koma ini tuh diganti jadi titik semua agar dapat terbaca. Mungkin ini programnya yang akan dijelaskan oleh Cika. Jadi selanjutnya, karena di sini ada dua tabel yang berbeda, jadi di sini itu ngebuat hampir semua setiap tabel itu punya function atau prosedurnya masing-masing. Misalnya, di sini ada void init, integer, kemarin kan cuma ada 2 init doang, karena ya tabelnya itu terstruktur, tapi cuma ada satu. Sekarang ditambah lagi satu, jadi ada 2 init integer dan init double. Untuk selanjutnya itu sama, cuma penulisannya doang yang berbeda. Itu
itu dibaca file integer dan baca double. Kalau misalkan untuk baca file integer, selanjutnya yang file integer. Yang file integer itu berarti dia itu harus pakai %D. Kalau misalkan yang double itu long float atau LF, jadi untuk ngebaca double itu LF, kalau misalnya float kan itu jadinya F doang. Jadi di sini akan melakukan perulangan sampai end of file. Tetapi kalau tidak end of file atau belum di file terakhir atau di sampai data terakhir, maka akan melakukan scan data. Lalu scan data selanjutnya pada baris pertama itu di-scan, lalu pada baris kedua yang mau di-scan tetapi belum di-scan, cuma baru mindahin datanya saja. Pada baris berikutnya sebelum di-scan untuk selanjutnya itu di-add tabel yang untuk data tabel integer yang ke data tabel itu. Nah, di sini itu parameternya sebuah struktur dan datanya yang dimaksud itu nilai yang dibaca dari file yang tadi. Nah, dan untuk tulis integer itu masih sama kayak kemarin, yang membedakannya itu LF dan %D itu saja. Selanjutnya, Lis. Selanjutnya ada fungsi binary search. Fungsi binary search juga sama, jadi terdapat fungsi binary search integer dan fungsi binary search double. Dan untuk strukturnya masih sama seperti pada program sebelumnya. Yang fungsi sekuensial juga sama, jadi ada fungsi sekuensial search untuk integer dan sekuensial search untuk double. Begitu pula dengan fungsi yang interporal search juga ada dua, yaitu fungsi interporal search integer dan fungsi interporal search yang double. Kemudian untuk menu fungsi pengurutan mungkin akan dijelaskan oleh Linda. Dalam bubble sort sama seperti pada tugas pertama, tetapi di sini ada dua fungsi. Jadi menjadi dua fungsi, yaitu bubble sort integer dan bubble sort double. Di dalam bubble sort integer, yaitu dengan parameter tabel integer dan aksarian T. Di sini tipe data integer dengan I, J, sama tem. Dan isinya sama seperti yang sebelumnya. Dan dalam bubble short double ada dua tipe data dengan I dan J itu integer, double adalah tem. Selanjutnya ada insert short integer, sama juga seperti yang kemarin, dengan parameternya itu tabel integer, aksen T, integer I, K, dan J. Lalu yang insert double-nya dengan parameternya itu tabel double, aksarian T, I dan J adalah integer, K yaitu menjadi double. Dalam selection sort juga ada dua, integer dan double, dengan parameter tabel integer, aksarian T, dengan I, J,
min IDX temp dengan tipe data integer. Seperti sama juga codingnya seperti yang kemarin. Dalam selection short double, parameternya itu tabel double aksarian T IJ min IDX bertipe datakan integer, temp bertipe datakan double. Sama juga seperti yang kemarin, ininya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke program, di sini tuh ditambahin print data. Print data. Ya, yaitu untuk menampilkan dari si fungsi print ini. Terus ditambahin juga print data integer dan print data double. Setelah baca file tadi, lalu ada juga setelah sort. Itu akan dilakukan tampilan data. Jadi untuk mengetahui apakah sort itu urutan datanya berubah apa enggak, itu dibuat pilihan integer atau double. Mungkin langsung saja ke demo programnya. Nah, ini outputan program yang telah kita buat. Jadi terdapat menu program, input, baca, dan simpan, kemudian menu pencarian, binary, sequential, interpolar, polar, dan menu pengurutan yaitu bubble sort, insertion sort, selection, dan pada program ini terdapat menu print data yang nomor 10. Ini tuh untuk menampilkan pilihan data integer atau data double. Mungkin kita mencoba yang baca file dulu. Nomor 2, baca file. Langsung ini keluarannya akan menghasilkan dari bacanya tadi. Yaitu menampilkan data integer sebanyak 50 data. Yaitu indeks ke 0 sampai indeks ke 49, yaitu 50 data. Dan juga data double menampilkan 50 data. Kemudian mencoba binary search nomor 4. Maka outputannya akan seperti ini, yaitu karena binary search memerlukan sorting atau datanya harus terurut terlebih dahulu. Coba kita mengurutkan terlebih dahulu, yaitu nomor 7 dengan cara bubble sort. Nah, datanya maka akan terurut dari yang paling kecil hingga ke paling besar. Jadi di data integer yang paling kecil itu 10 dan yang paling besar itu 54. Di data double yang paling kecil itu 0,12 dan yang paling besar itu 0,71. Coba pencariannya dengan sequential nomor 5. Maka akan memilih data integer atau data double. Kita milih yang nomor 1, data integer. Masukkan data yang ingin dicari, misalnya 11. 11 itu ditemukan pada indeks ke-1. Kemudian, misal pencarian yang nomor 6, interpolar. Data integer. Data yang ingin dicarinya 10. Maka data ditemukan.
Mungkin cukup sekian yang dapat kita presentasikan. Maaf, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Apabila ada kata, eee, yang salah mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.